Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Bagian yang ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Surah Al-Insan ayat yang pertama. Hal ata 'alal insan, bukankah pernah datang atas manusia atau kepada manusia hinum minad dahri, waktu dari masa, lam yakun, yang ketika itu belum merupakan syai'am madhkura, sesuatu yang bisa disebut. Ayat ini berbicara tentang asal daripada manusia. Kalau ayat yang keduanya, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj, sesungguhnya kami menciptakan manusia dari setetes, maksudnya setetes air mani situ yang bercampur. Ini ayat keduanya menceritakan tentang asal kejadian manusia. Ayat pertama menceritakan tentang asal manusia, ayat yang kedua menceritakan tentang asal kejadiannya. Jadi ada ayat itu asal kejadian dan asalnya. Dalam konteks mengenal diri, itu ada asal kejadian diri dan ada asalnya diri. Jadi di dalam hal ini, untuk kesempurnaan daripada ma'rifah atau ilmu pengenalan, tidak sempurna mengenal Allah jikalau tiada mengenal diri. Biasanya orang mengenal Allah itu ada yang mengarahkan dalil itu kepada alam yang luas, tetapi untuk lebih sempurnanya lagi adalah kepada alam wujud diri kita. Kemudian tidak sempurna lagi mengenal diri kita jikalau tanpa disertai dengan pengenalan asal kejadian diri kita. Dan yang lebih sempurnanya lagi adalah mengenal asal diri kita. Nah, jadi ayat ini tadi menceritakan tentang ada asal diri kita yang masih belum merupakan sesuatu yang bisa disebut. Itu yang dinamakan dengan zatul bukti khalisul mutlak. Itu sebenarnya kenapa dikaitkan dengan asal manusia itu zatul bukti, karena memang di dalam pengkajian ilmu ma'rifat yang asal itu, yang awal-awal sekali itu, yang sedia itu hanya zat. Berarti manusia ini bersumber dari sana di dalam konteks ilmu kebatinan, yaitu tentang tajalinya. Jadi hari ini kita akan mengupas tentang bab martabat 7, yang mana martabat 7 ini masuk di dalam kategori ma'rifat muntaha atau muntahi, ma'rifat tingkatan atas. Martabat 7 ini bukanlah sifat 7 yang seperti di dalam sifat 20 sifat ma'ani, bukanlah itu. Namun martabat 7 ini adalah kedudukan atau martabat atau tingkatan yang 7. Ulun saya sebutkan. Yang pertama itu ahadiyah, yang kedua wahdah, yang ketiga wahidiyah, yang keempat alam ruh atau alam arwah, yang kelima alam misal, yang keenam alam ajsam, yang ketujuh alam insan. Alam ruh, alam misal, alam ajsam, dan alam insan. Martabat 7 ini terbagi kepada dua. Ada martabat Tuhan, ada martabat hamba.
martabat Tuhan ada 3, yaitu ahadiyah, wahdah, dan wahidiyah. Kedudukan Tuhan di situ yang nisbah kepada Tuhan itu ada 3. Nisbah martabat hamba ada 4 proses di dalam bertajalli. Martabat 7 ini kenapa jadi disebut atau masuk di dalam kategori ma'rifat muntaha? Karena ia adalah ilmu pengenalan yang mengupas tentang yang dimulai dengan keadaan yang masih belum ada segala sesuatu. Jelasnya ini tentang mengupas zat Allah. Allah ismu zat wajibal wujud. Allah itu nama bagi zat yang wajib ada. Jadi orangnya yang bernama Allah itu adalah zat, di mana Allah itu yang sering kita sebut adalah nama Tuhan kita. Jadi ini tentang kupasan keadaan zat Tuhan. Makanya martabat 7 ini masuk kategori muntaha. Sesuatu yang jarang orang umum mengetahuinya. Makanya terkadang ada yang baru mendengar tentang martabat 7 ini. Bahkan ada yang mengira itu sifat 7. Bukan. Itu salah satu yang menyebabkan bahwa martabat 7 itu masuk kategori ma'rifat muntaha. Kemudian lagi yang membuat dia itu masuk kategori ma'rifat atas, dia disebut juga martabat tanazul. Tanazul itu kalau bahasa kitanya itu menurun. Sebaliknya taraki atau menaik. Kalau menurun, kalau taraki ini kalimatnya begini. Tajibul badan saral kalbi, tajibul kalbi sara roh, tajibul sara nur, tajibul nur sara siri. Di dalam siri ana ila ana itu naik, itu merupakan jalan untuk memfanakan diri. Jadi martabat taraki atau naik itu jalan fana. Sedangkan yang sebaliknya turun, martabat tanazul atau menurun, atau disebut juga martabat bernyata dan berzahir, maka ini masuk di dalam kategori makam baka. Kalau naik makam fana, kalau turun makam baka. Nah, makanya dia masuk kategori ma'rifat muntaha. Dia tanazul, orang baru naik dia sudah turun, dia sudah menampakkan diri yang dikupas di dalam martabat 7 itu. Di dalam turunnya itu, tanazul itu ada 2 versi. Jadi martabat 7 ini ada 2 versi di dalam pengkajiannya. Ada versi ma'rifat, ada versi tasawuf. Yang lebih sempurna itu versi tasawuf. Jadi versi tasawuf itu mengupas tentang kezahiran atau tajalli atau bernyata tentang insan diri Nabi kita. Itu versi tasawuf. Jadi martabat 7 versi tasawuf itu mengupas tentang kezahiran diri Nabi kita. Kalau versi ma'rifat itu tentang kezahiran insan diri kita. Nah, tentunya diri kita dan diri Nabi lebih sempurna diri Nabi. Namun yang pada kita kupas hari ini versi ma'rifat karena kita belum sampai kepada bab tasawuf. Tasawuf mubtadi pun belum, mutawasid belum, muntaha pun belum. Jadi hari ini kupasan kita tentang martabat 7 versi
ilmu ma'rifat, yaitu tentang proses kezahiran wujud diri kita, gunanya untuk melepaskan kesyirikan. Yang menjadi dasar daripada pemahaman martabat 7 ini adalah khataman nubuah yang bunyinya Allah wahdah la syarikalah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah wahdah, Allah itu kesatuan, bukan sekedar satu. Kalau satu itu wahid, wahdah itu kesatuan. Nah, di sini supaya Allah itu menjadi kesatuan. Jadi nantinya bukan hanya sekadar tentang wujud diri kita, namun seluruh alam berproses dari sana. Maksudnya tajalinya, itu fungsi tajali supaya menjadi satu kesatuan. Allah wahdah la syarikalah. Jikalau orang mengkaji martabat 7 ini, maka akan benar-benar tiada lagi kesyirikan padanya. Yang di sini syirik yang paling halus pun, halus daripada yang halus, itu akan sirna. Syirik kemarin kan ada 3, ada syirik jali, ada syirik khafi, ada syirik khafi wal khafi. Syirik jali itu syirik yang nampak, syirik khafi syirik yang tersembunyi, syirik khafi wal khafi yang tersembunyi daripada yang tersembunyi. Kalau syirik khafi, kalau syirik jali itu kita mungkin tidak. Kalau syirik khafi itu kategorinya kita itu kenanya itu tapi kita tidak tahu bahwa kita kena. Tetapi kalau syirik khafi wal khafi itu kita tidak merasa kena. Jadi di sini teramat penting untuk membebaskan diri kita daripada kesyirikan, yang mana syirik ini adalah sesuatu yang sangat dimurkai Allah. Syiriknya itu karena kita tidak sadar sebenarnya Allah itu tidak bisa disyiriki atau disekutukan, hanya saja kita saja yang tidak menyadari tentang wujudnya. Makanya disitulah berlakunya syirik. Baik, kita akan mengupas tentang martabat 7 yang pertama dulu. Yang pertama itu ahadiyah. Jadi bab ahadiyah ini masuk kategori ma'rifat yang tahqiq, yang sebenar-benarnya ma'rifat. Jadi seseorang yang tiada pernah mengkaji tentang martabat 7, tentang bab ahadiyah ini, maka seseorang itu tidak akan pernah bisa masuk kepada ma'rifat yang sebenarnya. Maksud ma'rifat yang tahqiq itu ma'rifat yang sebenarnya. Lalu masuk kategori apa seseorang yang mengkaji ilmu ma'rifat yang tidak sampai ke sini? Itu masuk kategori hakikat, belum ma'rifat. Mereka hanya tahu hakikatnya. Untuk mencapai ma'rifat ini mesti tahu asalnya yang awal sama sekali. Itu kan kesempurnaan ma'rifat begitu. Sebenarnya kalau kita sebut kesempurnaannya di sini. Tapi kalau sebenarnya itu makam ma'rifat itu di sini. Kalau masih sebatas sifat 20 itu belum ma'rifat. Kalau tauhidul af'al itu masih jalan ma'rifat, belum yang sebenarnya. Karena apa? Karena ilmu ma'rifat inilah yang akan membebaskan kita dari kesyirikan, maksudnya yang menjadikan seseorang itu tubadil, terganti wujud itu dengan wujudnya. Maksudnya diri kita ini tajalinya kemarin kan
Tetapi kalau kita tidak mengetahui yang asalnya atau azalinya, maka kita itu tajali yang kita katakan itu hanya tajali sebatas pada perkataan, bukan pada pengetahuannya. Contohnya perkataan begini, saya ini la haula, saya tidak memiliki apa-apa, al-fakir. Yang ada ini hanyalah milik Allah, yang ada ini wujud ini hanyalah wujud Allah, yang ada hanyalah Allah. Ini hanya sebatas perkataan karena kita tidak mengetahui yang asalnya, yang dari sumber segala sesuatu itu, yang menjadi segala sesuatu itu, termasuk menjadi diri kita. Kita tidak mengetahui itu, makanya diri kita tidak terganti. Kita hanya mengatakan kita terganti, ini wujudnya, tetapi kita tidak tahu dengan asalnya yang menjadi wujud diri kita itu apa. Jadi itu yang membuat kita itu hanya pengakuannya saja. Ini wujudnya itu hanya pengakuan. Jikalau tanpa pengenalan yang sampai kepada dasar yang sumbernya, maka itu hanya sebatas pengakuan kita. Maksudnya Allah belum betul-betul memperkenalkan dirinya. Makanya ma'rifat itu ada yang namanya sampai ma'rifatuz zat. Ini untuk kesempurnaannya. Jadi harus mengkaji martabat 7. Ahadiyah atau kalau dari segi arti itu esa, tentang keesaan Tuhan. Ahadiyah ini disebut juga dengan la ta'yin, keadaan yang belum nyata atau sebelum menyatakan diri, yang masih zat semata-mata, di situ belum menzahirkan sifat. Memang sifat itu sudah ada, tetapi belum ia zahirkan, belum menamai diri, masih belum bernama Allah. Makanya tadi di dalam ayat itu sesuatu yang masih belum bisa disebut, belum menzahirkan atau menampakkan dirinya, belum belum masuk di dalam alam syuhud, sesuatu yang bisa dipandang, belum, masih zat semata-mata. Yang kemarin kata saya disebut zatul bukti khalisul mutlak, mutlak zat semata-mata, atau disebut juga kun hujat, keadaan zat. Di sini yang akal pikiran itu tidak akan pernah bisa sampai untuk mengetahui ini jalannya harus diberitahu dan tidak bisa dipikirkan. Saya pernah memikirkan ini dan sakit kepala dulu. Disebut juga di dalam beberapa kitab ini adalah keadaan kosong. Namun kosong di sini adalah kosong yang berisi, atau disebut juga laut lam-lam. Itu laut yang tiada bertepi, tiada bergelombang, atau laut yang sunyi. Ini yang kemarin kita katakan aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Tuh. Yang kuntu kanzan makhfian. Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi atau yang gaib. Di waktu itu yang ada hanya dia. Walaupun kata-kata ada itu pun tidak ada. Di waktu itu tiada yang memuji kecuali dia yang memuji dirinya. Masih belum ada makhluk. Di waktu itu Allah memuji
dirinya sendiri. Masih esa, masih dengan kesendiriannya. Di zaman itu adalah yang disebut dengan zaman azali, zaman yang terdahulu sekali dan tiada permulaannya, tidak tahu itu bagaimana keadaannya, hanya sedikit yang bisa terkuak. Namun bagi ahli-ahli ma'rifat ini di disam apa itu bukan sekedar disampaikan, diberitahukan. Apanya yang diberitahukan? Ainnya. Jadi ma'rifat yang tahqiq itu sebenarnya adalah mengenal ainul zat. Bagaimana itu ainnya? Ini kalau akal kita tidak akan pernah sampai jika kita tidak diberitahukan. Atau hal kilah, hal keadaan yang dimaksud Allah itu bagaimana? Ain itu kalau tangan, ainnya ya begini. Ini bagaimana ini menyatakannya? Nah, ini kalau di da, biasanya ada di tiap-tiap daerah itu orang yang bisa menyampaikan ini, membukakan rahasia ini. Namun ada tata cara yang tertentu untuk menyampaikan hal ini. Kalau di tempat saya itu namanya dibaiat. Dibaiat itu maksudnya ada perjanjian. Jadi baiat ini namanya baiat uluhiyah. Jadi di sana perjanjiannya itu terkait tidak akan meninggalkan salat. Maksudnya jangan sampai ikut ajaran yang apa itu tamat daripada salat. Nah, kalaunya kalaunya idealnya itu jangan tinggalkan salat. Sepaling tidak jangan ikut ajaran yang tamat dengan salat. Jadi di situ perjanjiannya, dan itu biasanya memakai kain putih sebagai apa, itu sebagai simbol bahwasanya kita itu akan fana, kita itu akan mati, kita itu akan kembali. Dari sini tadi, karena apa? Karena ini adalah sumber segala sesuatu, ini adalah tempat kembali segala sesuatu. Ini yang disebut innalillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami dari Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Yang maksud kembali kepada Allah itu kembalinya ke sini, yaitu berpulang ke rahmatullah. Itu disebut juga dengan alam rahmat. Jikalau tidak tahu dengan yang ahadiyah ini, sebenarnya itu tidak akan tahu jalan pulang. Makanya di dalam Al-Qur'an dinyatakan tersesat. Man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Seorang yang tidak mengenal kepada Tuhannya itu akan tersesat. Tersesat jalan. Kalau mengenal kepada zat yang ahad ini, maka seseorang itu akan kembali ke hadirat Tuhannya beserta dengan jasadnya. Bukan hanya rohnya yang kembali kepada Tuhannya, namun beserta dengan jasadnya. Dan ini sama dengan bighairi hisab, tanpa dihisap. Jadi ini salah satu, kalau dikatakan bahasa lainnya adalah jalan kembali, jalan pulang. Dan makanya matinya orang ma'rifat itu lenyap ruh dan jasadnya langsung ke hadirat Tuhannya. Di sini yang tidak akan terhenti di kuburnya. Kalau orang hakikat itu terhenti di kuburnya walaupun selamat. Tetapi kalau yang ma'rifat ini tidak terhenti di kuburnya. Karena dia dari zat
kembali kepada zat. Segala sesuatu itu daripada zat, segala sesuatu akan kembali kepada zat. Di sini juga seseorang yang mengetahui hal ini, maka seseorang itu selesai sudah dengan penyembahan nama. Jikalau tidak tahu dengan yang ampunnya nama Allah ismu zat wajibal wujud itu, Allah nama bagi zat itu, maka keadaan seseorang itu jikalau ia berzikir maka zikirnya ngambang. Dia tidak akan bisa mengingat Tuhan yang sebenar-benarnya ingat. Dia hanya bisa menyebut. Kalau Anda pernah melihat saya, ketika disebut nama saya, Anda akan mudah untuk teringat dengan saya. Tetapi jika Anda tidak pernah bertemu saya, mengenal saya, maka Anda tidak akan pernah bisa mengingat saya. Kalau menurut di dalam Al-Quran ini yang keberadaannya itu wa kanallahu bikulli syai'im muhit, yang meliputi pada tiap-tiap sesuatu. Ini keadaannya yang meliputi pada tiap-tiap sesuatu. Jadi konteksnya pengenalan ini tidak hanya terbatas kepada diri, tetapi keluar daripada diri. Diri ini hanya sebagian daripada tajalinya. Sebagian saja. Makanya harus keluar daripada diri. Karena diri ini tidak meliputi pada tiap-tiap sesuatu. Kalau turunnya lagi itu dalilnya wallahu muhitum bil mu'minin. Kemudian yang dari zat itu tajali kepada hayat atau kepada roh. Lalu meliputi sekalian orang beriman. Roh ini kembalinya kemana? Keluar dia kemana? Masuk dia kemana? Bagi orang yang mengerti paham zat ini, maka roh itu bukanlah ia keluar masuk. Bukan keluar masuk. Namun dia hanya pergerakan. Sama halnya dengan sakaratul maut. Sakaratul maut seseorang yang mengerti zat, kan sakaratul maut itu ada yang keluarnya roh itu lewat ini ubun-ubun. Ini sama dengan membongkar atap. Ada yang keluarnya roh itu lewat hidung. Napas ini lewat pintu. Itu tergantung keilmuannya. Kalau orang awam lewat sini. Ada yang keluarnya itu lewat pusat. Ada yang lewat kemaluan. Ini maka orang itu akan merasa nikmat. Ada yang tidak keluar. Sebenarnya keluar tidak, tidak keluar pun tidak. Karena apa? Karena dia muhit. Dan dia teramat besar. Allahu Akbar. Ini sampai kapanpun saya jelaskan yang begini, maka tidak akan pernah Anda bisa menangkapnya. Terkecuali Anda diberitahukan tentang ainu zat ini, tentang keberadaan zat ini. Makanya bagi Anda ini sangat perlu dicari di dalam hal untuk menyempurnakan diri kita. Tanyakan kepada ulama di sekitar Anda. Biasanya ulamanya itu mastur atau guru-guru di sekitar Anda. Mastur biasanya itu yang sulit. Tidak semua yang menyampaikan ilmu ma'rifat tahu dengan yang ini. Tahu dengan zat ahadiyah ini. Dan tata caranya sebenarnya itu yang lebih beradab adalah dengan dibaiat dan memakai kain putih. Bahkan ada yang kalau di tempat kami ini namanya piduduk. Apa itu di tempat lain saya tidak tahu itu bahasanya itu. Piduduk itu ada beras, ada nyiur, ada gula aren, itu sejenis itu.
Cuma itu kebiasaan. Di zaman Rasulullah tidak ada yang begitu. Jadi seseorang yang tidak mengetahui ini, maka walaupun penjabaran yang demikian rupa tidak akan pernah tahu. Jadi Anda cari ini tentang zat yang ahad ini, minta baiat kepada ulama-ulama di sekitar Anda. Jadi jalannya itu dengan menanya hal keadaan yang sebelum bertajali, itu yang ditanyakan. Bagaimana keadaannya? Ainnya. Jikalau Anda dekat di Kalimantan, Anda bisa ke tempat saya dan saya bisa membaiat itu. Kalau Anda dekat, saya berdomisili di Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan, tapi Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dari Banjarmasin itu, dari provinsinya itu sekitar 100 kiloan mungkin, termasuk jauh. Rumah saya itu di Jalan Al-Falah, seberang pesantren Guru Sairaji. Situ ada apa itu, ada gang, jalan kecil, masuk 100 meter dari seberang pesantren itu. Nama saya Ali, yang bekerja sebagai pandai besi. Itu pekerjaan saya, pandai besi. Kalau Anda dekat daerah sini, kalau Anda ingin bisa datangi saya. Tapi kalau jauh, Anda cari, ini teramat penting, cari di sekitar Anda, tanyakan ainujat itu, tanyakan supaya Anda mendapatkan makrifat yang tahqiq. Nah, ini sudah 30 menit lebih waktunya, sedangkan ini baru yang pertama. Nanti kita sambung lagi. Salah hilap mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.